Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak Ozi. Silakan duduk kembali di tempat duduknya. Semangat ya, tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Baik, Ibu absensi dulu ya terlebih dahulu. Ardiansa Alfa ya. Hadis Mualimin. Oke, hadir. Nur Solistiani, Yolan Adenona. Berarti ada dua teman kalian yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Kita doakan bersama mudah-mudahan teman kalian sehat dan bisa hadir kumpul bersama kita di kelas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian. Ya baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu ada sedikit buat kalian semuanya biar kalian lebih semangat melatih fokus kalian dan konsentrasi kalian sebelum belajar. Oke? Ibu minta satu kelompok 2 orang karena gamesnya ini main rebut-rebutan. Jadi nanti terserah kalian mau memilih siapa. Silakan maju ke depan, berdiri berhadap-hadapan. Ayo langsung berdiri dulu, berdiri, maju ke depan. Gamesnya adalah merebut benda di hadapan kalian masing-masing ya. Ibu simpan benda di hadapan kita masing-masing. Cluenya adalah dengarkan apa yang Ibu katakan. Ya. Dengarkan apa yang Ibu katakan. Jadi ketika Ibu bilang siku, maka kalian pegang sikunya masing-masing. Ketika Ibu bilang sakit, kalian pegang perutnya masing-masing. Dan ketika Ibu bilang sikat, kalian harus merebut benda yang ada di depan atau di hadapan kalian. Kita mulai ya, kita coba ya. Oke. 1, 2, 3, sakit. Sikut. Ulang. Jangan tertawa. Fokus dan konsentrasi. Dan inti dari games ini harus fokus dan konsentrasi ya. Kita ulang lagi, simpan lagi bendanya. Oke, udah ya. Kita mulai lagi. Harus fokus dan konsentrasi. Sudah ya, Lan? Fokus dan konsentrasi. Kita mulai lagi. Dengarkan apa yang Ibu katakan. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Sampai situ. Kita ulang lagi, sekali lagi. Simpan lagi bendanya di bawah. Konsentrasi. Mundur lagi kita. Ya, biar agak jauh. Oke. Mundur lagi. Oke. Perhatikan apa yang Ibu katakan ya. Kita mulai. 1, 2, 3, sakit. Disconnected. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke. Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak sekalian, seperti janji Ibu minggu lalu, hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Mata pelajaran apa hari ini? Kita belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini merupakan mata pelajaran baru di tahun ajaran ini, ya. Jadi wajib kalian pelajari. Adapun materi kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang konsep dasar coding, kecerdasan artifisial, dan dasar-dasar konten digital dan multimedia. Ada yang sudah pernah mendengar kata coding nggak? Ya, oke, kita lanjut dulu. Sebelum kita masuk ke topik materi kita pada hari ini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang harus kalian capai dan apa saja yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah memahami konsep dasar coding dan
kecerdasan artifisial itu. Apa sih coding itu? Apa sih kecerdasan artifisial itu? Selanjutnya adalah menjelaskan pengertian konten digital dan multimedia dengan benar. Dan yang ketiga, setelah kalian sudah mempelajari konsep coding dan KA, kalian harus bisa mengidentifikasi minimal 3 saja jenis konten digital dan multimedia yang sering kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan selanjutnya, kemudian kalian juga harus tahu pentingnya etika dan hak cipta dalam produksi dan penyebaran konten digital yang kalian sebarkan nanti. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyebutkan contoh perangkat atau aplikasi sederhana ya untuk membuat konten digital itu tadi. Masih semangat? Masih. Baik, kita masuk ke materi kita. Kita paham dulu ya, kita pahami dulu apa sih coding itu? Apa sih coding itu? Ada yang tahu nggak coding itu apa? Ada yang pernah mendengar kata coding? Coding. Ada yang tahu nggak coding itu apa? Coding itu apa? Yola, coding itu apa? Angkat tangan, anak. Angkat tangan. Jangan pernah takut salah. Angkat tangan, Yola. Angkat tangan. Kamu mau jawab? Apa coding itu? Coding adalah proses menulis industri untuk komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Oke, kata Yola, coding itu menulis instruksi. Betul sekali. Jadi coding itu adalah proses menulis instruksi atau perintah untuk si komputer, di mana agar dapat menjalankan tugas tertentu. Jadi komputer itu kan dia itu kan hanya bisa membaca kode-kode. Jadi ketika kita menuliskan instruksi atau perintah, yaitu berupa kode-kode itu tadi. Kenapa? Agar bisa si komputer itu membaca dan menjalankan tugas, menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, lalu kecerdasan artifisial itu apa? Ibu yakin sekali pasti kalian sudah pernah mendengar kata kecerdasan artifisial, bahkan kalian sudah menggunakannya. Sudah pernah menggunakannya, bukan lagi pernah menggunakannya, sudah menggunakannya. Ada yang tahu nggak kecerdasan artifisial itu apa? Ayo, kecerdasan artifisial, ayo angkat tangan, kamu. Deo. Artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya tadi. Jadi kecerdasan artifisial atau yang bahasa kerennya sekarang adalah AI. Tahu AI? Atau bahasa gampangnya AI, ya. Ada yang menyebutnya AI, ya, ada yang menyebutnya AI, ya. AI itu adalah merupakan kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan manusia yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, kata Ozin tadi, kecerdasan artifisial itu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, kemudian berpikir dan memecahkan masalah. Betul. Kecerdasan artifisial itu memang adalah sebuah kemampuan mesin yang dibuat oleh manusia untuk meniru kecerdasan manusia, bahkan melebihi kecerdasan manusia. Oke. Kemudian sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang pernah dengar konten digital? Ada yang jadi konten kreator di sini? Yola? Sering buat video? Sering. Video apa biasanya? Video lucu. Yola biasa sering buat video lucu. Nah, itu adalah salah satu juga jenis konten digital. Nah, lalu konten digital yang kamu ketahui itu apa? Oke, konten digital. Jadi kalau kita artikan secara sederhana, konten digital itu adalah segala jenis informasi atau data yang dibuat, kemudian kita simpan dan kita sebarkan dalam format digital. Contohnya misalnya jenis-jenis dari konten digital banyak sekali. Misalnya kalau kalian misalkan baca berita, itu termasuk konten digital juga tidak? Ya atau tidak? Ya.
Ya. Salah satu konten digital juga. Nah, ini Ibu ada screenshot berita, salah satu berita dari blog orang, yaitu dari blog Muhammad Bintang Pamungkas. Jadi dia menulis sebuah berita, ramai terpasang bendera One Piece Jalan HUT RI. Ternyata ini alasan kalah super. Nah, ini kira-kira salah satu jenis konten digital apa? Salah satu jenis konten digital apa? Angkat tangan apa sih? Apa? Konten berbagi teks. Oke, betul. Ternyata Ozi pintar ya. Hebat Ozi ya, dia tahu. Berarti Ozi ini sering menggunakan smartphone-nya ke hal positif berarti. Sering nonton berita ya? Sering nonton berita? Iya. Ini adalah salah satu contoh dari konten digital berbasis teks. Ya. Kemudian, gambar selanjutnya. Ini ada foto. Ibu ambil di Google, ya. Ini foto, ada foto Masjid Terapung dan juga foto pemandangan Pantai Lewata. Nah, foto ini termasuk jenis konten digital apa? Ayo Yolan. Apa? Konten berbasis gambar. Oke, konten berbasis gambar, artinya visual ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau kalian misalnya buka YouTube nih, kemudian kalian cari resep atau enggak tutorial cara buat donat. Nah, itu termasuk jenis konten apa? Apa? Konten berbasis video. Video, itu adalah video. Biasanya di YouTube itu kan banyak sekali, ada video tutorial, ada video podcast dan lain sebagainya. Pasti kalian pengguna YouTube kan semuanya kan? Iya. Oke, sekarang Ibu ada video. Tapi Ibu mau tanya dulu di sini. Kira-kira di sini ada yang jadi konten kreator nggak? Pengguna Facebook nggak? Siapa yang pengguna Facebook? Yolan, kamu sering update status nggak di Facebook? Update status, biasanya statusnya bisa berupa teks, kemudian video, kemudian bisa berupa gambar dan lain sebagainya. Itu juga salah satu jenis konten digital. Silakan perhatikan videonya secara seksama ya. Kombinasi teks, audio, gambar, dan video. Media digital mempermudah distribusi informasi melalui internet, menciptakan konektivitas global. Apa yang kita gunakan setiap hari seperti media sosial dan aplikasi termasuk ke dalam media digital. Media digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan, semua terhubung melalui media digital. Media digital memberikan komunikasi dua arah, menjadikannya alat yang sangat interaktif dan efektif dalam pertukaran informasi. Berbagai platform ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari berkomunikasi, transaksi, hingga belajar secara online. Mari kita bersama-sama membahas berbagai kegiatan platform digital dan fungsi utamanya secara lebih spesifik. Dimulai dari yang pertama, yaitu platform media sosial.
Jika tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, sekarang ibu bagi dulu kalian per kelompok ya. Kita bagi kelompok dulu ya. Karena kita ada berapa? 5 orang. Jadi kita bagi menjadi 2 kelompok saja ya. Jadi nanti ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Kelompok 1 Hadis, kelompok 1 lagi Yolan dan Nur Solistiani. Silakan kelompok 1 duduk di sebelah sini. Langsung satukan saja mejanya. Mejanya langsung satukan. Untuk kelompok 2 Ozi dan Uswatun Hasanah. Silakan Ozi dan Uswatun Hasanah di sebelah sini. Kelompok 2. Langsung bergerak. Baik anak-anak sekalian, sekarang kalian sudah berbagi duduk bersama kelompoknya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, jadi nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di LKPD ini kan ada soal-soal yang harus kalian selesaikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 silakan ambil LKPD-nya. Untuk kelompok 2 silakan Nana Nauzi ambil. Untuk kelompok 1 silakan perhatikan di situ ada 2 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Di situ ibu sudah menyediakan kotak ya untuk kalian tulis jawabannya di kotak tersebut. Silakan kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan ataupun soal-soal yang ada di LKPD kalian masing-masing. Begitupun juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 ada berapa pertanyaan di situ yang harus kalian diskusikan? Silakan dilihat kelompok 2. Untuk kelompok 2 di situ ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan di situ silakan kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompoknya dan selesaikan. Nanti jangan lupa hasil diskusinya ditulis di kotak kosong yang sudah ibu sediakan ya. Kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Paham sampai sini? Insyaallah. Oke. Jangan lupa nanti di LKPD-nya kalian tuliskan nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya masing-masing dituliskan. Oke? Paham sampai sini? Paham. Setelah itu baru nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompok atau hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kalian bisa mencari referensinya di internet. Kan kita sekarang lagi belajar tentang digital. Kalian bisa searching di internet. Kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi kecerdasan artifisial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Silakan kalian gunakan HP kalian sebaik mungkin.
ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan kelompok 1? Sudah? Oke, kelompok 2 sudah berjalan hampir setengah itu ya. Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 ya? Sudah, oke. Kelompok 2 mau presentasi terlebih dahulu? Boleh, oke. Silakan. Kelompok 2 Ozi dan Uswatun Hasanah. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusinya. Silakan. Sini aja. Di sini aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2. Ayo langsung saja kelompok 2. Carilah dan tuliskan bersama dengan kelompokmu tentang jenis-jenis konten digital. Konten berbasis teks adalah konten berupa tulisan yang menyampaikan informasi atau cerita. Contoh artikel blog dan e-book. E-book. Itu bacanya e-book. Sudah ya. Kita online. Kita online, oke. Media sosial. Konten nomor 2. Oke, soal nomor 2. Konten berbasis gambar adalah konten visual, yaitu konten berupa suara yang dapat didengarkan tanpa visual. Contoh musik, podcast, buku audio, dan efek suara. Soal nomor 2, carilah referensi di internet dan tuliskan tentang etika dan hak cipta dalam konten digital.
Etika dalam konten digital, berkomunikasi dengan sopan, misalnya hindari kata-kata kasar. 2. Verifikasi informasi anti hoax. 3. Menghargai privasi orang lain. 4. Tidak melakukan plagiarisme. Hak cipta dalam konten digital, minta izin, sebutkan sumber atau atribusi, gunakan konten bebas hak cipta. Oke, soal nomor 3, silakan lanjutkan. Carilah referensi tentang contoh kerangka sederhana pembuatan konten digital. 1. Fungsi: membuat desain grafik, presentasi, poster, infografis. Soal kedua. Ya, jawaban kedua. Kelebihan: banyak siap pakai, mudah digunakan, bisa online. Jenis konten: gambar, teks, video pendek. Sudah kelompok 2? Sudah cukup kelompok 2? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, kita beri tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ataupun hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Carilah referensi bersama kelompokmu tentang fungsi dan manfaat coding dalam kehidupan kalian sehari-hari. 1. Mengoptimalisasi pekerjaan. Contohnya, mengatur jadwal otomatis, menghitung data cepat, mengirim pesan otomatis. 2. Membuat aplikasi dan website. Contoh, semua aplikasi di HP dan website dibuat dengan coding, misalnya WhatsApp, Tokopedia, dan Google. 3. Meningkatkan kreativitas dan logika. Coding melatih kita berpikir sistematis, kreatif, dan mencari solusi. 4. Mengendalikan teknologi di sekitar kita. Contoh, mesin ATM, lampu lalu lintas, robot, bahkan kulkas pintar semua bekerja dengan kode. 5. Mendukung pembelajaran dan pendidikan. Banyak aplikasi belajar seperti Ruang Guru, Duolingo dibuat dengan coding untuk membuat siswa belajar lebih menarik. 6. Membuka peluang karir masa depan. Coding adalah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. Soal kedua, carilah referensi di internet mengenai contoh sederhana penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asisten virtual. Contohnya, Google Assistant. Fungsinya menjawab pertanyaan, mengatur alarm, membuka aplikasi lewat suara. 2. Rekomendasi otomatis. Contohnya YouTube, TikTok, Netflix. Fungsinya memberikan saran video atau film sesuai yang kita sukai. 3. Filter wajah dan efek kamera. Contohnya Instagram dan Snapchat. Fungsi mengubah wajah menjadi lucu, cantik, atau menambah efek otomatis. 4. Terjemahan
Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan ditutup kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera di LKPD berkaitan tentang apa itu coding, kemudian kecerdasan artifisial dan juga konten digital, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana etika dan hak cipta, kemudian yang terakhir itu tadi adalah macam-macam aplikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja dari konten digital itu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Ibu mau kalian melakukan refleksi dulu. Setelah kita belajar hari ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang. Angkat tangan satu orang. Biasakan itu ketika ditanya itu angkat tangan. Jangan segerombolan. Ayo, Yolan, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari tentang coding, kemudian konten digital, apa? Perasaannya bagaimana? Angkat tangan, Yolan, angkat tangan, Yolan. Bagaimana perasaanmu? Ayo tulis bagaimana perasaanmu. Oke, Sulis merasa sangat senang karena dengan belajar ini dia bisa mendapatkan materi baru, pembelajaran baru untuk kehidupan kedepannya. Oke, kemudian hal apa saja yang harus dilakukan Ibu ya untuk pertemuan selanjutnya supaya nanti kualitas pembelajaran kita lebih baik? Apa kira-kira menurut kalian yang harus diperbaiki? Ayo, yang harus Ibu perbaiki. Misalnya, saya mau Ibu minggu depan itu buat ice breaking ataupun games yang lebih seru lagi gitu, biar kita lebih semangat lagi dalam menerima materi yang diajarkan seperti itu. Tidak ada yang mau menjawab? Kemudian apa materi atau hal yang paling sulit dari materi pembelajaran hari ini menurut kalian? Tidak ada. Ozi mengatakan tidak ada, berarti sudah sangat paham ya berarti tentang materi pada hari ini ya Ozi ya? Iya. Oke, materi kita pada hari ini tentang apa saja tadi Ozi? Tentang Konsep dasar dari coding dan konsep dasar artifisial, kemudian dasar-dasar dari konten digital dan kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anakku sekalian, sekarang mari coba kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini, mulai dari awal tadi ya sampai kalian selesai presentasi di depan. Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dulu? Silakan angkat tangan. Fungsi coding dalam kehidupan sehari-hari, membuat aplikasi dan perangkat lunak, meningkatkan visual dan kreativitas, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, jadi fungsi dari coding itu adalah bisa membantu kita memecahkan permasalahan kita sehari-hari. Jadi apa saja yang kita inginkan bisa diselesaikan oleh menggunakan coding itu tadi. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan langsung. Siapa lagi? Ayo. Ayo anak tulis. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, rekomendasi film aplikasi, deteksi wajah dan kamera. Oke, jadi fungsi dari AI itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian punya smartphone, kalian punya HP. Kita hidup sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya AI. Kalian mau foto saja, ada kamera HP itu ada AI mendeteksi wajah kalian sehingga kalian bisa memotret wajah kalian. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita belajar tentang coding. Coding dalam bahasa Inggris adalah coding. Jadi artinya proses menulis instruksi untuk komputer sehingga komputer itu tadi akan membaca, mengeksekusi dan
mengeluarkan hasil yang diinstruksikan itu tadi, output yang dikeluarkan oleh si komputer itu tadi. Kemudian yang kedua, kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu merupakan suatu kemampuan sebuah mesin dalam untuk meniru cara berpikir manusia. Contohnya tadi seperti penggunaan aplikasi AI, ChatGPT. Jadi kalian bisa menanyakan apapun ke aplikasi ChatGPT, maka ChatGPT akan mengeksekusi, membaca dan mengeluarkan output apa yang kalian inginkan itu tadi ya. Kemudian fungsi dari coding dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa Sulis? Fungsinya membuat aplikasi dan perangkat lunak, membuat games. Kalau kalian sudah bisa belajar coding, kalian akan bisa membuat games. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat, penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Misalnya penerapan AI dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, rekomendasi film atau musik. Misalnya ya, kalian di YouTube. Ketika kalian buka YouTube, maka pasti akan ada rekomendasi video di bawahnya biasanya. Kemudian deteksi wajah di kamera, ini juga salah satu ada peranan si AI itu tadi. Jadi konten digital. Apa tadi konten digital? Merupakan segala jenis informasi atau data yang dibuat, disimpan dan kalian nanti publikasikan atau disebarluaskan dalam format digital. Jenis-jenisnya misalnya apa saja tadi? Ada berbasis teks, kemudian ada berbasis video, ada berbasis gambar, apalagi ada berbasis interaktif, contohnya games, kemudian ada kuis online dan lain sebagainya. Pasti kalian pernah main games kan? Ya mungkin kalian tidak pernah main games. Kemudian etika dan hak cipta dalam konten digital. Cara kita beretika, ya ada etikanya ketika kalian ketika kalian dalam konten digital itu. Apa saja etikanya? Kalian harus berkomunikasi dengan sopan. Tidak boleh mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak senonoh dan tidak semestinya ya di media sosial. Kemudian ketika ada informasi, jangan langsung menyebarkan informasi tersebut. Kalian harus verifikasi dulu apakah informasi itu benar atau tidak ya, apalagi berhubungan dengan informasi pribadi orang ya. Kemudian selanjutnya, tidak melakukan plagiarisme, artinya ketika kalian mencari materi di internet, kalian harus menyertakan sumbernya ya. Kalau kalian ambil di blog, kalian harus menyertakan nama blognya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kemudian perangkat-perangkat sederhana yang biasa kalian gunakan untuk buat konten digital apa? Untuk edit video biasanya apa kamu gunakan? Capcut, oke, capcut. Selain itu apa lagi biasanya? Nah? TikTok. Apa lagi biasanya selain itu? Canva. Pernah gunakan Canva? Pernah. Ya, biasanya di Canva kalian bisa masukkan loginnya itu menggunakan edit belajar. Di situ banyak sekali fitur-fitur, ada buat edit video, buat edit logo dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Ozi, tidak ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya ya, Ibu sampaikan dulu materi untuk pertemuan selanjutnya. Bahwasannya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten digital. Jadi kalian mulai membuat konten ya sesuai dengan ide-ide yang kalian miliki.